Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, malam yang ke-28 dari bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, setiap Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas al-babu ats-tsani, baqiyatu arkanil iman, bab yang kedua yang tersisa dari rukun iman, dan kita masih di dalam al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam, dan masih di dalam al-mabhatsus sadis, pembahasan yang keenam, khasaisu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huququhu ala ummatihi, dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hak-hak beliau atas umatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada yang ke-6, yaitu annahu sahibus syafa'atil uzma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik syafaat yang agung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifun rahimahumullahu ta'ala,
السابع أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة ويكون الناس تبعا له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم وقد دلت سنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. Nah, Bismillah, Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita membahas yang ke-7, yaitu penulis hafizahumullah ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah pemilik liwa'ul hamdi. Liwa artinya panji, bendera. Al-hamdi artinya pujian. Nabi Muhammad SAW adalah pemilik pujian, bendera pujian. Kemudian penulis mengatakan liwa'ul hamdi adalah panji yang hakiki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dikhususkan membawa bendera atau panji tersebut pada hari kiamat. Dan manusia berada di bawah bendera beliau. Beliau dikhususkan dengan panji ini karena beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak dilakukan oleh selain beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama rahimahullah ta'ala. Dan ini disebutkan dalam hadis yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan di tanganku ada panji pujian tanpa kesombongan. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, termasuk di dalamnya Adam dan selainnya, kecuali berada di bawah panjiku. Aku adalah orang yang pertama di bumi, aku adalah orang pertama yang bumi terbelah darinya. Dan ini bukan untuk berbangga." Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Setelah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan, dan keistimewaan beliau adalah beliaulah yang memiliki asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, tujuannya untuk memulai hisab bagi seluruh manusia, yang mana seluruh para rasul, para nabi, tidak ada yang memilikinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian penulis hafizahumullah menyebutkan keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-liwa al-hamd atau liwaul hamdi, bendera pujian. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya dengan syafaat uzma tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqamun mahmud, kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh makhluk. Karena dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai hisab untuk seluruh makhluk. Makanya akhirnya beliau mendapatkan maqaman mahmuda. Beliau mendapatkan kedudukan yang terpuji. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta maqaman mahmudan saat sesudah mendengar azan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, kemudian sampai selesai, dan di dalam doa tersebut ada ucapan dan utuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan untuknya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang memiliki keistimewaan, memiliki maqaman mahmudan. Nah, lalu setelah itu penulis menyebutkan keistimewaan yang ketujuh, yaitu panji pujian atau bendera pujian. Termasuk dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa beliaulah yang membawa bendera pujian pada hari kiamat. Dan ini adalah bendera hakiki yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bendera inilah akhirnya orang-orang manusia seluruhnya berkumpul pada beliau. Maka disebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Karena seluruh manusia berkumpul di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak manusia pada hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku ada bendera pujian. Bendera pujian, dan ini bukan kesombongan. Kata-kata bukan kesombongan ini menunjukkan kepada kesempurnaan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ketika mendapatkan bendera pujian ini, kemudian orang-orang berkumpul di bawah kepemimpinan beliau seluruh manusia, maka ini adalah bukan karena beliau yang istimewa, akan tetapi karena pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kesempurnaan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak menyombongkan diri dengan hal tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tadi yang disebut dengan liwa'ul hamdi. Dan tadi disebutkan oleh penulis bahwa beliau mendapatkan itu karena beliau memuji Allah dengan pujian yang belum dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Yaitu saat beliau sujud di hadapan Allah, sebelum akhirnya beliau diizinkan untuk memberi syafaat kepada manusia seluruhnya agar dimulai hisab. Ini ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, kemudian langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak terkhitan, matahari didekatkan sekitar 1 sampai 2 mil. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, sampai pinggang, sesuai dengan amal ibadah. Pada saat itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak sanggup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan mengatakan analah, aku yang mempunyai hal tersebut. Maka beliau menghadap kepada Allah, sujud. Nah, saat sujud itulah beliau memuji Allah bimahamid, dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala belum pernah ajarkan pujian-pujian tersebut kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Nah, itulah yang disebut dengan pujian. Dengan inilah akhirnya beliau mendapatkan bendera pujian. Nah, setelah memuji itulah kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepala dan berilah syafaat. Engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Berilah syafaat maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, enggak. Karena sudah dimaklumi bersama wa anna syafa'ata lillahi jami'an, dan bahwa syafaat itu milik Allah. Maksud berilah syafaat maksudnya engkau diperbolehkan untuk memohon kepada Allah kepentingan baik untuk manusia-manusia ini seluruhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berilah syafaat. Berilah syafaat. Engkau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Maksudnya engkau diizinkan untuk menghadap kepada Allah agar meminta kepada Allah kebaikan untuk manusia-manusia seluruhnya. Maka dengan permintaan Nabi tersebut akhirnya dimulailah hisab. Itu yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma. Baik. Nah, itu adalah yang ketujuh. Nah, As-samin annahu sahibul wasilati وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة وهي كثيرة جدا. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ke-8, bahwa annahu sahibul wasilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik al-wasilah. Nah, mohon kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat ya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Penulis mengatakan di sini, wahia darajatun 'aliyah fil jannah. Wasilah adalah derajat yang paling tinggi di surga. Derajat yang paling tinggi di surga. La takunu illa li'abdin wahid wa hiya a'la darajatil jannah. Tidak diberikan kecuali kepada satu orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah derajat tertinggi di dalam surga. Yang memiliki itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa sebagaimana yang dinukilkan di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Ini adab yang pertama saat mendengar azan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian
bersalawatlah kepadaku. Inilah adab yang kedua dalam mendengar azan. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Ini adab yang ketiga setelah mendengar azan. Meminta kepada Allah al-wasilah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi hanya satu yang diberikan dari seluruh hamba Allah. Aku berharap akulah hamba tersebut. Barang siapa yang memohon al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Jadi berapa tadi adab azan? Yang pertama, menjawab atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang kedua, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, meminta al-wasilah. Meminta al-wasilah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu disebutkan di dalam doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah dan keutamaan. Nah ini. Kemudian ada adab yang keempat di dalam hadis yang lain, yaitu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Ketika mendengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala di dalam mendengar azan, di dalam mendengar azan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mendengar azan ini termasuk daripada hal yang sangat agung di dalam agama Islam. Dan ini syiar atau sunnah Nabi yang mulai hilang. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka senantiasa menganjurkan untuk mendengar azan dan juga menjawab azan dan juga berdoa setelah dikumandangkannya azan. Diusahakan jangan sampai ngobrol atau sibuk dengan yang lainnya saat dikumandangkan azan. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya katakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 adalah al-wasilah. Dan al-wasilah kedudukan derajat yang paling tinggi di dalam surga, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hambanya, dan dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Nah, ini adalah bagian yang kedua di dalam pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang pertama kita bahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah kita bahas sekitar ada 8 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah umum risalati. Risalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umum untuk seluruh manusia, bahkan jin. Kemudian yang kedua, annahu khatamul anbiya wal mursalin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang paling agung.
Kenapa mukjizat Al-Quran paling agung? Karena mukjizat Al-Quran baqiyah ila yaumil qiyamah, akan tetap sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lainnya habis. Kemudian yang keempat, anna ummatahu khairul umam. Umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat, dan juga aktsaruha dukhulan lil jannah. Umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Kemudian yang kelima, Nabi kita Muhammad SAW adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia pada hari kiamat. Pemimpin seluruh anak manusia pada hari kiamat. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, beliau adalah sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang agung. Syafaat yang agung apa tadi? Yaitu permintaan Rasulullah SAW kepada Allah untuk kebaikan seluruh manusia agar dimulai hisab. Nah, itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kemudian yang ketujuh adalah beliau sahibul liwa'il hamd. Beliau pemilik atau pembawa bendera atau panji pujian. Disebabkan karena beliau sebelum bisa diizinkan memberikan syafaat, beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pujian tersebut kepada seorang pun dari para makhluknya. Yang terakhir adalah yaitu beliau merupakan sahibul wasilah, pemilik tempat yang tertinggi, derajat yang tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keistimewaan Rasulullah SAW di dalam pembahasan ke-6. Kemudian sekarang pembahasan poin yang kedua, huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Berarti maksudnya adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dibaca bahwa hak-hak ini ada kitab yang menarik tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ya, ini kitab ditulis oleh para ulama. Di antara hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya adalah kitab yang berjudul Huququn Nabi ala ummatihi fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Yang artinya hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad bin Khalifah bin Ali At-Tamimi. Tulis oleh Profesor Dr. Fadilat Syekh Muhammad bin Khalifah bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Saya sepertinya pernah diajar oleh beliau di kampus. Kitabnya bagus, menjelaskan tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari sebentar. Saya ingin menjelaskan ringkas saja tentang hak-hak ini. Yaitu yang pertama, hak Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya adalah mengimani Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hak Nabi Muhammad SAW yaitu mentaati, wajibnya mentaati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya itu tiga poin besar. Mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, kemudian mentaati Nabi Muhammad SAW, kemudian mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukunya menarik untuk dibahas. Nah, silakan. Sanian, huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi katsiratun wa qad taqaddama dzikru ba'dihha fima yajibu 'ala al-ummah min huquqin 'ammatin tijahar rusuli qatibatan wa tijahar rusuli qatibatan wa fima yali
عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته، وهي الأول الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Nah, baik. Sekarang kita membahas tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak ini berarti adalah kepemilikan yang seharusnya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hak ini berarti adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini disebutkan bahwa hak-hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya sangat banyak. Sebagian hak tersebut telah disebutkan pada pembahasan hak-hak umum yang wajib ditunaikan umat terhadap seluruh Rasul. Saat kita membahas seluruh Rasul, ada pembahasan kita tentang hak-hak yang dimiliki oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini sudah kita bahas sebagiannya. Berikut ini ada beberapa hak khusus Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Yang pertama, al-imanul mufassal binubuwwatihi wa risalatihi. Beriman secara rinci dengan atau kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan beriman secara rinci kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul, kemudian kita mengimani syariat-syariat beliau, kemudian kita menghalalkan apa yang beliau halalkan, kemudian kita menjauhi apa yang beliau haramkan. Itu maksudnya mengimani syariat Nabi Muhammad SAW secara rinci. Itu maksudnya. Nah, silakan azan dulu. Saya ingin menekankan sekali lagi, ketika azan ada 5 adab. Yang pertama, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang kedua, bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian yang keempat, membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah salatul qa'imah ati muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Kemudian yang kelima, berdoa antara azan dan iqamah. Itu 5 kesunnahan setelah mendengar azan, atau 5 adab dalam mendengar azan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa
beriman secara terperinci kepada nabi, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu hak yang pertama. Dan ini hak yang paling agung. Mengimani Rasulullah SAW secara rinci tentang risalah beliau. Kemudian disebutkan serta meyakini bahwa risalah beliau menghapus seluruh risalah sebelumnya. Bahwa risalah Nabi Muhammad SAW menghapus seluruh risalah sebelumnya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya di beberapa ayat maksud saya. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa wajibnya beriman seluruh manusia kepada Rasulullah SAW. Dan itu hak Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa risalah beliau, risalah penutup. Dan semenjak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, tidak diterima amalan kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat menunjukkan bahwa semenjak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertahan dengan syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal sudah mendengar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengarku dari umat ini, yaitu umat seluruh manusia. Mendengarku dia, baik itu Yahudi atau Nasrani. Kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka ia adalah penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa wajib beriman kepada Rasulullah SAW secara rinci, dan itu hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Kewajiban umatnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan konsekuensinya adalah membenarkan beliau dalam semua berita yang beliau sampaikan. Konsekuensi apa ini? Konsekuensi mengimani Nabi Muhammad SAW. Harus tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jangan sampai mendustakan. Apa dalil bahwa kita wajib membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang diberi tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan wahyu kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengimani apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, baik itu kabar yang telah lalu atau yang akan datang ataupun yang sedang terjadi, baik itu kabar tentang apa yang akan terjadi di dunia sepeninggal Rasulullah SAW, atau kabar tentang apa yang terjadi di alam kubur,
atau kabar tentang apa yang terjadi kelak di hari kiamat, atau kabar tentang surga dan neraka, maka wajib kita untuk mengimaninya. Maka apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan apapun, wajib seorang Muslim untuk mengimaninya, mengucapkan dengan lisannya shadaqa Rasulullah SAW. Rasul SAW berkata benar, dan meyakini dengan kalbunya, meyakini dengan kalbunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan tentang azab kubur, maka kita wajib membenarkannya, adanya azab kubur. Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang keluarnya Dajjal, wajib mempercayai. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kejadian-kejadian genting pada hari kiamat, adanya hisab, adanya mizan, timbangan, adanya sirat, berjalan di atas jembatan di bawahnya neraka jahanam, adanya syafaat, adanya surga dan neraka. Maka semua itu wajib kita imani, wajib kita percayai, wajib kita percayai. Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa maka kepada kalian maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu atas kalian maka jauhilah. Intinya konsekuensi dari mengerjakan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani beliau, adalah yaitu mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Abu Bakar, makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ketika mempercayai perjalanan Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Kemudian kembali sebelum subuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "In kana kama qala aw ab'adu min dzalik fa ana usaddiquh." Kalau seandainya yang mengucapkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lebih jauh daripada itu, maka aku mempercayai. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, baik perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Baik kabar yang telah lalu, kabar yang akan datang, kabar di atas bumi atau di dalam bumi atau di hari kiamat, kita wajib mempercayai. Kemudian juga penulis mengatakan wa ta'atuhu fima amar. Ini termasuk daripada konsekuensi dari mentaati Rasulullah sallallahu alaihi mengimani Rasulullah SAW, yaitu mentaati Rasulullah SAW dalam apa saja yang diberitakan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengerjakannya. Kita menerima hukumnya. Kita mendahulukan sunnahnya di atas hawa nafsu kita dan kebiasaan kita dan pendapat-pendapat manusia. Kita lebih mendahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Rasul SAW memberitahukan sebuah perintah, perintah itu tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka wajib untuk seorang muslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan tidak perlu kita mengucapkan kenapa ini harus mengerjakan ini, mengapa, tidak perlu. Atau kita mengatakan oh ini kayaknya nggak cocok deh, nggak perlu. Ini tidak relevan dengan zaman kita. Ini tidak sesuai dengan adat kebiasaan di kampung kita. Enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah SAW maka sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang taat kepada Nabi berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan kecuali perkara agama, tidak memerintahkan dalam perkara agama kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sholat.
sebagaimana beliau sholat. Maka wajib kita mengikuti tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan haji sesuai dengan manasik, tata cara. Manasik itu artinya tata cara. Tata cara haji beliau. Maka wajib bagi kita untuk berhaji sesuai dengan tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Itu tata cara haji kalian. Intinya apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kerjakanlah. Kerjakanlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tadi penulis mengatakan wajtinabu ma naha anhu wajazar. Yang artinya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, termasuk daripada konsekuensi beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi apa yang diberitakan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dijauhi. Harus dijauhi. Tidak boleh kita mengerjakannya. Takut untuk mengerjakannya. Sebagaimana dalam ayat tadi surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian maka jauhilah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza nahaitukum anhu fajtanibu." Jika aku larang kalian atasnya maka jauhilah. Ya, contoh misalkan Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat kesyirikan, berbuat pembunuhan, perzinahan, riba, dusta, durhaka kepada orang tua, makan harta haram, harta riba, menyerupakan diri dengan orang kafir di dalam kekhususan agama mereka. Maka dilarang kita untuk melakukan hal itu. Melakukan perbuatan bid'ah dilarang, maka wajib kita untuk menjauhi. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasul. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Maka intinya itulah konsekuensi dari beriman kepada Rasulullah SAW. Ada 4. Tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wajazar, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada tambahan sedikit tentang mentaati perintah Rasulullah SAW. Mentaati perintah Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan. Maksudnya apabila tidak mampu, maka tetap ditaati, akan tetapi sesuai dengan kemampuan. Contoh, sholatlah dengan berdiri, kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup, sholatlah dengan duduk. Kalau tidak sanggup, sholatlah dengan berbaring. Bukan berarti kalau tidak sanggup, nggak usah sholat. Tapi taatilah sesuai dengan kemampuan. Nah, yang keempat, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini 4 poin inilah konsekuensi dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah selesai. Kita sekarang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwah. Plus 62 812 52 87 sekian mengenai hal-hal yang mungkin di luar tema. Apa hukum merayakan kemerdekaan yang dimana tidak jarang di dalamnya ada musik dan campur baur? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memperingati kemerdekaan pada asalnya adalah perkara adat, kebiasaan, bukan ibadah. Karena
Karena itu dia tidak otomatis dihukumi sebagai perbuatan bid'ah. Karena para ulama mempunyai kaidah al-aslu fil adat al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim. Hukum asal dalam perkara adat kebiasaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun kalau di dalam hal tersebut terdapat kemungkaran yang menyertainya, seperti adanya musik yang diharamkan, kemudian terbukanya aurat, kemudian ikhtilat, percampuran laki-laki perempuan tanpa hijab, kemudian menyerupakan diri dengan lawan jenis, kemudian adanya mabuk-mabukan atau yang semisalnya, maka yang di sini diharamkan. Jadi kaidahnya kembali kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Nah, silakan. Tentang hadis wasilah tadi Ustaz, itu yang pertama kita kan ada untuk adzan. Apakah kalau misalnya kita pasang alarm adzan itu kita juga ada itu yang kedua tentang hadis wasilah tadi, di situ disebutkan barang siapa yang memakan wasilah untukku maka akan aku berikan syafaat. Apakah syafaat ini adalah syafaatul uzma atau syafaat lainnya? Baik, bismillah, alhamdulillah. Untuk adzan yang dilakukan adabnya tadi adalah adzan yang live, bukan adzan yang rekaman. Adzan yang live, yang langsung kita dengar. Ya. Karena yang dimaksud dengan adzan adalah adzan untuk mengumandangkan waktu sholat. Sedangkan kadang-kadang adzan yang rekaman di jam, di radio tidak tepat pada waktu sholat, hanya sebatas alarm. Jadi yang dijawab adalah adzan yang langsung. Yang kedua, syafaat. Barang siapa yang meminta wasilah kepada Allah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat yang dimaksud selain syafaatul uzma. Selain syafaat. Karena asy-syafaatul uzma itu untuk seluruh umat manusia. Sedangkan syafaat bagi yang meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat khusus milik Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi itu macam-macam. Yang paling besar asy-syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang Nabi Muhammad SAW bisa memberinya, dan juga orang selain Nabi Muhammad SAW bisa memberinya. Syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah syafaat Rasulullah SAW untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Syafaati li ahli al-kabair min umat. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat. Yang kedua, syafaat Rasulullah SAW yang khusus juga milik beliau adalah syafaat untuk paman beliau, Abu Thalib. Yaitu kalau seandainya tidak syafaatku, kata Rasulullah SAW, maka lakana fi dhahdhahin min nar. Niscaya dia akan di dalam neraka yang paling dalam. Dan tapi karena syafaat Rasulullah SAW, maka akhirnya beliau hanya dibakar di kaki beliau sampai mendidih kepala beliau, kepala Abu Thalib. Dan itu pun ia merasa bahwa itu adalah siksa yang paling pedih. Syafaat ketiga yang khusus milik Rasulullah SAW, nanti insya Allah kita akan bahas lebih banyak syafaatnya. Yang ketiga adalah syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini syafaat Rasulullah. Nanti kita bahas lebih dalam. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @aliban_otc. Di tempat saya tinggal kami gotong royong untuk menghias dan bersih-bersih kampung untuk acara menyambut kemerdekaan.
yang nantinya akan diadakan lomba untuk warga kampung dan akan banyak hadiah yang disumbang seluruhnya oleh satu orang, termasuk hadiah dan makanan. Apakah kami boleh ikut lomba tersebut, Ustadz? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh insyaallah taala, selama kegiatan tersebut selama karena kegiatan tersebut adalah perkara yang adat kebiasaan, perkara yang mubah, tidak ada di situ ritual keagamaan, kita tidak berharap pahala di situ. Dan selama kegiatannya tidak ada yang diharamkan. Di pesantren ilmu juga hari 17-an nanti ada lomba-lomba. Santri-santri minta. Ini yang minta. Kemudian juga gotong royong untuk apa? Ini perkara mubah. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu menyukai yang bagus, keindahan. Allah itu maha indah dan menyukai yang bagus. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun untuk ikut lomba, karena tadi disebutkan bahwa lombanya hadiahnya berasal dari satu orang, maka ini diperbolehkan. Adapun hadiahnya berasal dari peserta, ya, setiap peserta harus bayar, maka ini adalah perjudian. Karena di dalamnya ada gambling, untung-untungan. Ya, untung-untungan ditanggung oleh semua orang. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya, Murni. Suami saya melakukan pinjol dengan nominal yang besar. Namun sampai detik ini dia tidak jujur nominalnya berapa. Dan yang jelas dia tekankan uang itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Dengan gajinya yang besar 25 juta, belum termasuk bonus dan lain-lain, dia mengatakan bahwa 2/3 bulan ke depan dia tidak bisa menafkahi saya dan anak. Apakah dalam hal ini membayar pinjol lebih dahulu sampai tidak bisa menafkahi kami adalah perkara yang boleh? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan dahulu oleh sang suami adalah bertaubat. Karena pinjaman online ini riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Bertobat. Kenapa riba pinjol ini? Karena dia berhutang 1 juta, bayarnya 1.100.000, 1.200.000. Itu adalah riba jahiliyah. Dan Rasulullah SAW mengatakan riba jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya hatain. Riba jahiliyah di bawah telapak kakiku aku injak-injak. Artinya tidak ada di dalam agama Islam riba jahiliyah. Kemudian yang kedua, untuk suami wajib tetap menafkahi istrinya. Tidak boleh dia tidak menafkahi istrinya. Karena istri adalah tanggung jawab suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Ayah wajib memberikan rezeki dan nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawab, istri dan anak-anak. Allah juga berfirman, liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Suami hendaknya menafkahi yang diluapangkan rezekinya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang dibatasi rezekinya maka dia cukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu tidak boleh suami sengaja tidak memberikan nafkah. Makan apa kalau begitu? Nah, yang jadi agak aneh adalah mungkin si istri mengira bahwa nafkah itu adalah uang yang diberikan oleh suami selain keperluan makan, minum, listrik, air, rumah, dan seterusnya. Nah, itu yang saya melihatnya ke sana. Ya. Maka begini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan,
dan seluruh apa yang diperlukan oleh istri untuk hidup. Termasuk di dalamnya kalau di zaman sekarang ada skincare, ya, ada lipstick, lips balm, lip tint, lip. Oh, itu nafkah seluruhnya itu. Ya, itu berhak istri untuk minta sesuai dengan kemampuan suami. Karena nafkah itu adalah segala sesuatu yang dengannya seorang istri tegak kehidupannya. Itu nafkah. Nah, apakah kemudian seorang suami wajib memberikan uang saku selain yang sudah dia berikan? Sudah juga sandang, sudah pangan, sudah papan, sudah lip tadi sudah berataan. Tapi masalahnya ini pinjol kada kalau dibayar kalau seandainya ulun memberi bulanan jua, sidin hendak lagi duitnya. Nah itu yang tidak ada untuk bayar pinjol tadi. Maka jawabannya, kalau seandainya semuanya sudah dipenuhi, ya sudah dipenuhi makan, minum, pakaian, kemudian sandang pangan tadi, tegak hidupnya, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah bulanannya ataupun uang lain selain itu. Kecuali kalau seandainya istri hendak belanja, tukarkan mang martabak, nasi goreng, capcay, ya. Nah itu diberikan oleh suami. Tapi apakah selalu harus ada 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, 5 juta per bulan? Maka itu termasuk daripada bagian nafkah tadi. Demikian, wallahu a'lam. Terakhir, Fulanah dari Sidoarjo, jauhnya. Saya istri tinggal bersama ibu mertua di rumah milik kakak ipar karena suami belum mampu mengontrak rumah sendiri. Di sisi lain ibunya tinggal sendirian sehingga atas izin suami ia bergantian tinggal di rumah mertua pada hari kerja dan di rumah ibunya saat akhir pekan. Sekitar 7 tahun tinggal bersama mertua. Ia merasa diperlakukan berbeda dibanding menantu lain. Sering dimarahi, bahkan di depan anak-anak, urusan rumah tangga dan pola asuh anak sering dicampuri. Aib keluarganya pernah diceritakan kepada ipar, serta keluarganya selalu dituntut hadir mendampingi ibu mertua dalam berbagai acara, sementara menantu lain tidak. Kondisi ini membuat anak-anak mulai bingung melihat perlakuan nenek kepada ibunya, dan suaminya pun merasa sedih, serta meminta maaf karena tidak mampu berbuat banyak. Selain tetap bersabar, apa solusi syar'i sebaiknya ditempuh oleh keluarga kecil mereka dalam menghadapi kondisi tersebut? Maka sang istri dalam hal ini berhak untuk memiliki tempat tinggal tersendiri, tidak digabung dengan ibu mertua. Karena itu hak istri. Dan jarang istri yang bersabar. Sebenarnya pertanyaan sudah ada jawabannya, yaitu bersabar. Karena jarang antara ibu mertua dengan menantu perempuan ini akur, itu sudah international crime. Sampai ke Arab, sampai kemana, sama aja. Karena kenapa? Karena dia adalah hubungan antara perempuan dengan perempuan. Dan perempuan itu sifatnya pencemburu. Ya, pencemburu. Ibu mertua, mertua perempuan dengan menantu perempuan. Itu jarang yang akur. Ya. Yang saya ketahui jarang yang akur. Nah. Mungkin salah satunya yang bisa akur dan bisa bersabar adalah Ummu Thuraiya. Makanya ulun sangat sayang sama. Saya hari-hari ini sering mengatakan, engkau adalah nikmat terindah dalam hidupku. Mantap ya. Kan ada kehendaknya tuh. Nah, jadi jarang untuk bisa sabar itu. Jarang. Kuncinya sabar. Dan di sini suami sudah bagus.
Dalam pertanyaan ini suami sudah bagus, yaitu suami tidak timpang sikapnya kepada dua perempuan ini. Karena ada sebagian suami yang mengatakan, oh ini ibu saya, kamu mau apa? Bagaimanapun ibu saya harus didahulukan. Iya, ibu saya didahulukan, tetapi harus jaga perasaan istri. Harus dijaga perasaan istri. Nah, orang tua harus didahulukan, iya. Dibandingkan istri, iya. Itu hadis riwayat Bukhari. Tetapi harus jaga perasaan istri. Saat istrinya tidak nyaman dengan ucapan sang ibu, saat istrinya tidak menangis karena mungkin perkataan sang ibu, maka sang suami harus mengayomi istrinya. Mengayomi istri. Bahkan kadang-kadang mungkin saking kesalnya istri mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang ibunya, maka sang suami harus berdiri memahami posisi sang istri ini. Tidak akan mungkin keluar itu kecuali karena ada sesuatu. Intinya bersabar. Dan kuncinya saya lihat kingmakernya di sini adalah si suami. Ya, si suami. Bagaimana dia bersikap tidak durhaka kepada ibunya, dan kemudian dia mengayomi istrinya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah.